si kopinya. Dan itu emang jadi rasanya beda dan lebih nikmat lah. Terus untuk kopi itu semua bermanfaat, mulai dari daunnya, kulit ceri merah, sama ampas. Mereka masih bisa digunakan, meskipun sudah ampas, bisa jadi sabun, seperti yang tadi ditunjukkan oleh Pak Ayut, bisa jadi sabun, lulur, dan sebagainya. Sedangkan kulit ceri merah bisa digunakan untuk kita seduh sebagai teh, atau kita jadikan infused water. Lalu daun kopinya juga bisa kita keringkan, kita racik jadi teh. Itu semua bermanfaat. Untuk kopi nggak ada yang terbuang. Sampai ampasnya pun masih bisa kita gunakan. Cukup untuk barista ya, paling untuk usaha UMKM itu memang sangat sangat diperlukan untuk cara penyeduhan kopi yang baik dan benar. Enggak, sebaiknya sih untuk yang masih meminum kopi gunting, beralihlah ke kopi seduh yang benar. Untuk kesehatan kita juga, untuk stamina itu sangat bagus sih. Kopi yang pure tanpa gula itu baik buat kesehatan. Mungkin hanya sugesti sebagian orang yang wah belum makan atau takut nih kena emah, itu jauh banget. Itu hanya sugesti. Dan saya pun minum kopi kalau pagi untuk lebih fresh, untuk lebih apa ya, ya lebih mood booster aja sih. Gitu aja sih dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nino. Jadi betulan saya nih bukan pencinta kopi, jadi belum tahu betul kopi itu beda-beda dan harganya juga kadang-kadang ada yang mahal, ada yang murah. Tapi ya mungkin itulah nanti kita bersama-sama belajar. Walaupun saya banyak dikirimin macam-macam kopi tuh dari teman-teman UMKM, tapi saya pikir tuh yang kenikmatan kopi itu di mana saya belum tahu. Jadi saya mohon maaf. Jadi saya mau belajar juga masalah kopi. Tapi untuk berikutnya, nah ini ada teman kita, tim kita juga. Nah, kita bicara ekspor ada dari Karim Internasional, Uda Isnandar. Jadi kita kebut dulu sampai nanti ada azan. Nanti setelah itu kita bisa break. Jadi tetap Zoom-nya kita buka. Jadi teman-teman bisa diskusi sementara. Nanti setelah itu habis break bisa kita lanjutkan lagi yang lebih cair ya. Jadi teman-teman kita bisa diskusi, semuanya bisa nanti bertanya, berdiskusi lebih lanjut. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Uda Isnandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayut, makasih banyak. Salam hormat. Banyak senior-senior, ada Pak Joni, Pak Irwan, Bu Nino barusan, Pak Masidi gitu ya. Saya rasa inisiatifnya bagus ya, rembuk ya. Jadi kita petakan dulu situasinya. Saya tadi nikmatin nih, walaupun kadang-kadang kameranya off. Ya terus terang saya harus apresiasi Pak Joni ya. Ternyata ini dari peningkatan ekspor pada ngumpul semua, udah mulai sadar kalau kita kok bunuh-bunuhan antara kita sendiri selamanya di ekspor. Saatnya untuk bersatu. Saya tadi juga nikmatin ada yang menyarankan untuk dapur bersama, produksi bersama gitu ya. Kemudian regulasi, di sebelah juga sama Pak Anto, Pak Bu Jovi di grup peningkatan ekspor saut-sautan. Jadi kalau kami bilang ya bukan semuanya penting ya, saya cuma ngambil kesempatan kebetulan di lapangan dulu, ayo kita didik salesnya juga, karena kalau setiap Pak Joni, setiap desa itu nanti memproduksi, begitu dia berlebih nggak ada yang jual, dia tuh bunuh-bunuhan Pak Joni. Desa A dan desa B saling banding harga gitu. Jadi sebaiknya kita juga siapkan salesnya. Tapi nggak usah tiap desa, nanti dia jadi carok tuh bunuh-bunuhan berdua. Jadi satu sales buat 10 desa lah, satu kecamatan gitu ya. Nah seperti Mas Sidi itu di Sinamon, kita kan orang Padang ya, Dayut ya. Kita tahu bersih semua. Saya tuh miris kalau lihat Sinamon. Kalau Sinamon itu ada satu batang di depan rumah saya dulu.
Waktu dari kecil saya perhatikan sinapon di batang itu dengan di Starbucks bedanya apa ya? Cuma dipotong dikeringin, kok masa kok gue kagak bisa sekaya Starbucks kan gitu ya? Apa yang salah gitu? Karena kita nggak pernah jadi salesnya. Jadi saya pikir itu. Kemudian di Karim juga kalau boleh announce ya Pak Ayud, Pak Joni, baru kita pagi ini selesai. Kami mau mengadakan hybrid expo di Afrika karena konsen kita ke Afrika. Tapi saya ajak teman-teman lain untuk join. Ada Bu Woro juga tadi di Belgia. Ya ini sebenarnya kenapa kita keadaan hybrid ini bayar dosa nih Pak Joni. Karena waktu Expo 2020 kan saya termasuk yang kritik keras kok Expo kok virtual gitu kan. Ya tapi kritik-kritik doang nggak ada solusi yang kita nggak boleh. Jadi kita bikin hybrid intinya kita kirim dulu produk. Jadi kalau ngomong kopi itu Bu Nino barusan nggak bisa kita ngomong kopi cuma cerita, tapi kalau kita ngomong lu udah coba nggak kopi gue, baru kita meeting kan enak ya. Jadi meeting begini nih, Bu udah coba nggak kopi saya, jadi enak, sederhana kok sebenarnya. Dan seperti Pak Joni bilang ada 132 perwakilan, kalau semua sampel dikirim orangnya datang nyoba, ya this mau dari nggak usah 10% lah 1%, tetapi kita memanfaatkan teknologi dengan bagus gitu. Saya baru berani. Saya kemarin kerja salen dulu Pak Joni, Pak Ayud, Pak Teddy, saya kerja salen dulu dengan Pak Heri, dubes kita di Nairobi. Begitu beliau, oke ntar lu kirim sampel 1 kontainer, baru saya announce. Harapan saya, jadi nanti Bu Woro juga punya tempat, udahlah hybrid juga kita, yang di Belgia kirim ke gua kan gitu ya. Mas Didi bisa, kemudian teman-teman bisa, itu bisa diduplikasi. So kita bisa kerjasama. Saya itu doang dari saya, Mbak Ayud, nggak panjang. Oke, baik. Terima kasih udah Iskandar. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kebetulan sudah azan. Jadi kita break dulu ya sementara ya. Jadi untuk diskusi bisa dilanjutkan saja. Jadi kita break dulu sekitar 3 menit. Habis itu kita break untuk sholat atau makan. Habis itu, tapi tetap Zoom-nya kita buka. Jadi nanti bisa diskusi lanjut. Nanti sekitar jam 12:30 kita mulai lagi dengan pembicara-pembicara yang masih ada, yang mungkin yang dari Eropa yang sudah bergabung. Ini juga kemarin kita juga ada permintaan dari Direktur Asia Tenggara, Bapak Mirza. Apakah sudah join ya Bapak Mirza? Saya nggak bisa lihat soalnya terlalu banyak, jadinya juga bingung. Pak Mirza, apakah sudah join? Nggak ada ya? Oke, kita break dulu sebentar 3 menit, azan ya Pak, Bapak Ibu. Bang,
Daddy nih. Nih kopi Daddy nih buat nih. Nih. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi boleh kita sekarang kita istirahat dulu sampai jam 12:30. Tapi tetap ini kita lanjutkan bisa diskusi. Mungkin bisa dipandu sama Mas Sidi untuk diskusi bebas ini. Jadi teman-teman kita bisa diskusi bebas. Nanti akan dipandu Mas Sidi. Saya sholat dulu. Mungkin kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan nanti kita bisa raise hand atau di chat. Tapi kalau di chat kayaknya emang udah kebanyakan ya. Jadi bisa bertanya langsung mungkin lebih mudah. Jadi silakan Bapak Ibu boleh tanya istirahat, Pak? silakan dan yang mau tetap melanjutkan silakan. Jadi saya serahkan dulu kepada Mas Sidi. Silakan Mas Sidi. Ya, saya melanjutkan tugasnya dan amanahnya dari Pak Ayud. Oke, Bapak Ibu dan sekalian, kita sekarang tiba di dalam diskusi santai. Boleh tanya Pak Sidi? Of course, boleh Pak. Mungkin baiknya saya pertanyaan sesuai dengan mengikuti yang nunjuk tangan dulu Pak. Gitu. Jadi biar ada formasi yang bagus lah. Ini saya melihat ada Bu Sari Supriyatni. Silakan. Oh, halo. Halo. Oke. Selamat pagi semuanya waktu Turki. Baru jam 8 Turki pagi ya? di sini. Oh, di Turki. Mau dong ke sana. Aduh, luar binasa nih kalau bisa ke Turki. Oh, silakan Pak. Kalau untuk turis mau buka, untuk lokal aja yang kena. Oke. Oke, pertanyaan saya buat kayaknya buat Bu Woro deh. Karena mungkin Bu Woro lebih paham tentang pasar di Eropa ya. Kalau di Eropa itu memungkinkan nggak sih misalnya semua produk Indonesia itu dikirimkan dalam satu kontainer, kemudian bisa dipasarkan semua produk UMKM ya, bisa dipasarkan dalam satu wadah, misalnya holding company, kayak sales and marketing, atau juga bisa kita misalnya buka kayak satu mall gitu, tapi khusus untuk produk-produk UMKM atau semua produk Indonesia aja. Atau itu prosedurnya memang semua barang itu harus satu persatu satu persatu lewat custom clearance dan diterjemahkan juga, kemudian ikuti semua persyaratan seperti sertifikat yang harus dimiliki untuk setiap barang yang masuk ke Eropa, terutama Belgia. Terima kasih Bu Woro dan semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, kita tampung dulu ya Mbak Woro. Nanti dijawab setelah 4 pertanyaan ini. Selanjutnya ini mohon maaf, Ibu atau Bapak Kumaira, Ibu ya kayaknya ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Aziza. Saya ingin bertanya, kalau untuk produk rempah-rempah kayak bubuk itu lebih condong untuk ke Eropa itu yang instan atau yang original ya? Dan pangsa pasarnya itu bagaimana? Terkadang saya itu kalah saing sama India, seringnya gagal saingan itu karena harganya. Nah, bisa membantu gimana cara untuk menentukan harga yang terbaik? Dan itu kan produsennya kan harganya segitu gitu, kalah banget gitu, Kak. Oke. Ini pertanyaan buat siapa ya?
Bu Kumaira? Ke saya atau ke Woro? Buat Bu Woro. Oke. Oke, Bu Woro, 2 pertanyaan. Nanti akan dijawab sesudah ini ya. Terima kasih Bu Kumaira. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Ya. Selanjutnya Pak Hadi Sucahyono, silakan Pak Hadi. Pak, selamat siang Mbak Siti. Selamat siang Pak. Ya Pak, tulisan Bapak di chat sangat menarik terkait dengan digital, UMKM dan ekspor tidak sulit. Pertanyaan kami dan usulan kami, Pak Sidi yang pertama, tadi terkait dengan digital Pak, memang kesulitan di teman-teman UMKM ini karena produknya memang kalau yang mikro kan kecil-kecil Pak. Ini memang pengetahuan untuk menguasai digital ini sangat minim. Nah mungkinkah dibantu, didampingi, entah itu lewat Kadin, di luar negeri juga ada Pak Sidi ya mungkin ya. Ini bisa enggak dibuat semacam kayak toko daring satu itu ya, sesuai dengan usulan yang pengusul pertama tadi ya, biar ada holding satu, tapi di sini mungkin toko daring satu. Di situ semua produk UMKM itu bisa disambungkan ke marketplace atau mungkin pemasaran digital baik nasional maupun internasional seperti Amazon dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Prof. Sukoso tadi bahwa terkait dengan perizinan sertifikasi halal maupun kalau di sini mungkin tidak ada Badan POM ya mungkin kaitannya dengan Badan POM. Nah, bisa enggak walaupun sudah dikasih kemudahan-kemudahan ya mungkin dari masing-masing, cuman bisa enggak dibuat semacam kayak sistem digitalisasi satu pintu itu Pak Sidi, di mana ketika UMKM masuk di toko daring itu kemudian dia belum punya Badan POM misalkan yang harusnya izin Badan POM, maka dia langsung bisa dikonekkan ke Badan POM. Begitu juga ke sertifikasi halal mungkin, walaupun tadi mungkin lewat declare ya, pernyataan komitmen declare, tapi paling enggak mungkin ada kemudahan itu tapi diatur dalam satu toko daring. Bisa enggak itu seperti itu? Terima kasih Pak Sidi. Sama-sama Pak. Oke. Satu lagi pertanyaan sebelum saya dan Mbak Woro menjawab. Pak Haisnar atau Ibu Haisnar nih? Kalau boleh. Hasniar Pak. Hasniar. Maaf, ini saya belum sarapan jadi bahasa Indonesia saya terbelit-belit. Silakan. Iya Pak, ini saya mau tanya pendapat ini Pak. Jadi saya kemarin maaf Pak, ini nggak buka kamera. Nggak apa-apa. Jadi kemarin saya mau ekspor nutmeg Pak. Nutmeg itu satu kontainer permintaannya. Nah, jadi ini kendala saya Pak. Jadi satu kontainer itu ya kira-kira dana yang kita butuhkan. Jadi wajar kali Pak ya. Bayarnya itu pasti sistemnya LC kalau untuk pertama kali order. Kan dia nggak bisa cash ataupun DP. Nah, jadi kan saya harus cari dana nih Pak. Cari dana itu sekitaran 1 miliar lebih lah modal yang dibutuhkan. Terus saya coba kontak investor. Nah, ini kena saya. Menentukan harga juga Pak. Kan kita nggak bisa ambil profit besar-besaran karena belum kita menentukan. Kita udah kompetitor dari negara lain itu merekanya mainnya di ring apa, sehingga kita kasih di ring apa supaya kita bisa dapat untungnya yang masih wajar dan masih bisa ke market mereka gitu. Jadi kita nggak bisa ambil untung banyak-banyak, suka-suka juga gitu kan. Nah, kendala saya ketika saya pengajuan dana ke investor itu profit yang didapat itu kan sekitar 5% dari uang yang harus dikeluarkan gitu kan Pak. Nah, itu si investor nggak mau, sehingga saya pun akhirnya pun nggak bisa melanjutkan proyek itu. Padahal si buyer ini potensial kali untuk kontrak 1 tahun juga gitu Pak. Nah, itu mungkin ada sarannya Pak, ini kita harus gimana? Sedangkan investor ataupun orang yang kita mintai dana tuh biasanya
ini tuh dikit kali, nggak sebanding dengan yang uang yang kami keluarkan. Harusnya kamu ambil marginnya sampai 50.000 kayak gitu. Nah, sedangkan kan dalam menentukan harga ekspor, mentang-mentang ekspor kan juga nggak bisa sembarangan gitu kan. Kita harus ngecek kompetitor dan lain-lain. Nah, itu solusinya gimana Pak ya? Terima kasih Pak. Oke. Mungkin saya dan Mbak Woro jawab dulu sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk Mbak Woro, masih hadir atau sedang menikmati roti bagelnya atau apa? Mbak Woro? Ya, hadir di sini. Hai, sister. Iya, di depan saya, suami saya lagi sarapan. Baru nyiapin sarapan buat beliau. Ini kita ngeteh dulu ya, ngeteh dulu. Iya, emak-emak multitasking ya. Oke. Jadi di depan saya nih lagi kebetulan lagi menikmati sarapan, jadi saya ngeliatin aja. Oke, tadi ada pertanyaan dari Ibu Sari terkait dengan produk-produk UKM. Nah, jadi produk UKM itu sebenarnya ketika kita bicara terkait dengan UKM itu kita bicara terkait dengan quantity, jumlah dari produk tersebut. Jadi kita tidak bisa bicara mass product. Jadi tentu dalam satu kontainer itu yang kita lakukan selama ini pengiriman beberapa produk UKM ke Eropa, khususnya ke Belgia, itu kita melakukan LCL. Artinya dalam satu kontainer itu banyak sekali produk UKM. Jadi seperti itu. Karena jadi kita lebih membidik kepada niche market yang langsung kepada end user ataupun kami langsung mensuplai kepada supermarket sehingga margin dari profit yang diterima oleh UKM itu jauh lebih tinggi. Jadi tidak banyak layer di situ. Nah, dan kemudian tadi terkait dengan produk UKM yang bagaimana cara untuk mempromosikannya, apakah bisa di mall ya, seperti itu ya Ibu ya, Ibu dari Turki, Ibu Sari. Ibu Sari masih ada di sini? Oke, jadi begini, kami melakukan penetrasi pasar untuk produk-produk UKM itu adalah dengan langsung kepada end user untuk bisa mengeduket terkait produk Indonesia itu sendiri. Jadi kami memberikan informasi terkait produk karena banyak sekali produk yang kami kirim yang sejujurnya itu perlu dilakukan edukasi lebih lanjut terkait produk tersebut. Jadi kami pernah mengimpor produk Indonesia ke Belgia itu long java pepper. Mungkin Bapak dan Ibu di sini tahu long java pepper. Long java pepper itu adalah produk spicy sebenarnya yang biasa digunakan itu untuk masakan gitu. Tapi ini tidak banyak dikenal di sini sehingga kami perlu melakukan edukasi terlebih dahulu. Contohnya juga adalah produk terkait dengan misalnya ini adalah salah satu produk yang ini adalah salah satu produk yang kami supply. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali peminatnya di sini. Di sini pineapple jam with the passion fruit itu adalah markisa. Ya, seperti markisa. Jadi ini markisa di sini juga tidak banyak yang tidak banyak di pasaran. Jadi sehingga kami mencoba untuk melakukan penetrasi pasar terkait produk ini, memperkenalkan kepada mereka. Dan memperkenalkannya itu adalah dengan cara kami beberapa kali membuat satu event yang langsung ke end user. Itu biasanya kami lakukan di mall-mall besar selama 4 bulan atau 3 bulan. Kami kemarin juga bikin Indonesian Pop-up Store di sini dan insya Allah tahun ini kami akan mencoba membuka Indonesian Coffee Shop yang secara permanen, di mana di situ memperkenalkan seluruh kopi Indonesia. Jadi kami tidak menjual kopi dari manapun, khusus kopi Indonesia. Karena untuk kopi Indonesia sebenarnya produk ini sangat mereka tahu enaknya kopi Indonesia gitu. Tetapi bisa dibilang bahwa ini hidden product, kembali lagi adalah karena harga kita yang tidak compete dengan kopi-kopi yang datangnya dari Brazil dan dari Italia. Hal itu karena apa ya? Karena tadi saya sebutkan bahwa costing and price yang kita berikan itu artinya matinya ketika dealing itu adalah di harga. Jadi seperti itu karena ada tax tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belgia terkait untuk melakukan impor kopi di sini. Jadi seperti itu. Jadi itu taxnya itu bisa 68%, luar biasa tingginya. Dan kemudian juga untuk teh, ini juga teh yang luar biasa, teh oolong coffee. Ini adalah produk tehnya dari Halimun.
Gunung Halimun di Jawa Barat. Dan ini produk ini dalam sebulan itu saya mengirimkan waktu itu sekitar 200 pack seperti ini, dan itu habis dalam waktu 3 minggu. Artinya di pasaran itu, dan kami langsung mengirimkan kepada salah satu bio supermarket di Brussels, dan itu mereka meminta kembali. Jadi artinya memang produk Indonesia ini sangat luar biasa peminatnya, tetapi kembali lagi adalah bagaimana kita mampu menghitung costing and pricing yang tepat. Nah ini bukan kembali tapi related dengan pertanyaan dari Ibu yang menanyakan terkait spices tadi, Ibu, bahwa memang kita tidak compete itu karena apa? Kita belum mampu untuk menghitung costing pricing yang tepat, karena kita tidak melihat regulasi. Kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Sidi, bahwa kita harus tahu regulasi dari negara tujuan ekspor itu dengan tepat, karena tiap minggu itu berubah. Jadi teks berubah, kemudian aturannya juga berubah. Jadi itu kembali lagi bahwa teks itu yang dikeluarkan pemerintah itu tidak tidak fix karena disesuaikan dengan ingredients atau nutrition fact-nya. Makanya standar minimum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha UKM itu adalah mencantumkan nutrition fact agar pemerintah di sini, custom di sini bisa menentukan pajak yang dikeluarkan. Jadi seperti itu. Nah, regulasi ini bisa kita dapat dari mana? Nah, itulah artinya kita memang harus berkolaborasi minimal dengan diaspora yang memang praktisi, yang memang mengetahui terkait regulasi yang ada di negara setempat. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi juga urusan nutmeg, Ibu, kalau misalnya Ibu kirimnya ke sini, itu ada aturan tertentu untuk nutmeg juga, dan kembali lagi bagaimana mensiasati cara bernegosiasi dengan mereka. Biasanya di awal itu mereka selalu bicara terkait LC. Tetapi kalau kita giring mereka dan menjelaskan kepada investor bahwa regulasi di negara setempat seperti ini dan begini dengan teks, sehingga Ibu hanya mengambil 5%, menurut saya 5% itu sudah bagus sekali. Jadi jangan lebih dari 5%, karena kalau lebih dari 5%, harga kita tidak compete sama sekali. Itu khususnya untuk spices atau raw material. Nah, beda ketika misalnya kita bicara fashion atau bicara furniture, itu bisa lebih, misalnya 10 atau 15% kita bisa ambil profit. Tapi kalau terkait dengan mass product seperti misalnya spices dan lain-lain, itu menurut saya 5%, itu menurut pengalaman saya itu harganya sudah bagus. Itu bisa compete dengan negara-negara kompetitor ASEAN lainnya. Jadi seperti itu. Apakah menjawab? Boleh saya tambahkan? Ya, silakan Bapak. Ya, makasih Mbak Woro. Jadi tadi menanyakan, terima kasih. Ini saya tambahkan saja. Jadi pada umumnya itu ada 3 kelompok regulasi, ya Ibu. Regulasi negara asal, regulasi pengirim pengangkut, dan regulasi negara tujuan. Nah, untuk komoditi-komoditi tertentu ya di negara asal memang harus ada regulasi tambahan yang dikeluarkan dari kementerian. Gitu. Jadi kalau udah masuk di ranah corporate seperti yang teh tadi saya lihat, sudah itu jelas bukan produk UKM, tapi udah produk corporate, sudah berbadan hukum, sudah mempunyai izin BPOM dan izin-izin yang lainnya. Itu yang memang harus di produk UKM harus naik kelasnya ke sana gitu, naik derajatnya ke sana gitu. Dan sehingga untuk yang negara penerima seperti Mbak Woro yang ada di Swiss ya, di mana Mbak Woro tadi? Belgia. Di Belgia itu atau di teman-teman yang diaspora yang lain mudah menerima, dan yang kami perlukan sekarang peran teman-teman diaspora adalah memfasilitasi trading tersebut sehingga importasinya ke negara tujuan atau ekspor dari Indonesia bisa difasilitasi, karena yang tahu regulasi negara tujuan adalah teman-teman yang diaspora. Jadi ini mungkin dibangun komunikasi hal seperti ini, nanti kita jangan membuat komunitas tapi membuat ekosistem yang sekiranya bisa menampung produk-produk UKM yang sudah naik kelas yang berkorporat atau yang masih personal belum berbadan usaha, bisa ditampung, bisa dijualkan oleh teman-teman di diaspora di sana. Karena peran diaspora ini luar biasa, yang mengenalkan produk Indonesia di luar negeri, salah satu poinnya adalah teman-teman diaspora. Jadi Ibu tadi menanyakan, pahami regulasi tentang regulasi negara asal, regulasi pengirim dan pengangkut, serta hitungannya. Jadi kalau misalnya 200 kilo yang efektif, efisien pakai apa? Kalau misalnya harus satu kontainer yang bagaimana? Jadi, dan kebanyakan di Indonesia yang tidak membuat sukses produk Indonesia di luar negeri adalah transaksinya, banyakan adalah di Indonesia masih melakukan FOB atau export. FOB atau export itu adalah harga lokal.
Ya, sedangkan yang selama ini dilakukan teman-teman di ASEAN itu adalah negara ekspor yang lain adalah kebanyakan adalah udah CNF atau CIF. Artinya nilai barang udah include dengan biaya pengiriman. Itu akan memudahkan buyer di luar negeri langsung menghitung distribusi di negara tujuannya. Gitu. Jadi saya tambahkan saja untuk seperti itu dari sisi logistik dikaji lebih dipahami tentang itu. Jadi lebih enak nanti jualannya gitu. Makasih Mbak Woro. Saya kembalikan ke hostnya. Halo, apa udah selesai? Udah semua? My sister? Mbak Woro? Ya, Bu Woro, saya udah masih ya? nungguin. Udah? Udah Halo? tadi Mbak Sari dijelasin sama Ya, tadi saya panggil Mbak Sarinya. Mungkin lagi beranjak sebentar kali ya. Enggak, ini di unmute sama Oke. Ini kalau bisa menambahkan ya tadi jika diizinkan. Silakan Prof. Silakan Prof. Iya. Karena topiknya pertama keywordnya itu kan UMKM ya. Tentunya UMKM ini yang pertama oke, kalau bicara ekspor bagus ya. Tapi kan kebanyakan UMKM itu justru berkutat pada pasar nasional begitu ya. Ini yang kadang hilang dari pemahaman. Padahal ini masalah undang-undang ya. Kalau undang-undang Anda mengedarkan, Anda ada masalah nanti begitu. Sehingga saya karena saya berada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam konteks halal ini, itu tadi saya tegaskan bahwa Pasal 4 di UU 33 Jaminan Produk Halal menyebutkan barang yang masuk, beredar, diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, Mas Iko tadi mungkin menyebut BPOM. BPOM itu untuk yang terkait dengan ya nutritional fact, yang terkait dengan masalah keamanan, kesehatan halal itu ada di BPJPH. Nah, karena itu ketika saya membuat langsung saya ekspor, itu kayaknya impossible. Ya, biasanya orang itu berangkat dari mikro kecil. Ada yang mengatakan UMKM usaha, ada UKM usaha kecil menengah. Tapi yang kami garis bawahi itu UMK, mikro kecil. Ya. Jadi sekarang itu kalau tanya, pedagang kaki lima itu wajib sertifikat halal loh. Nih. Ini yang menjadi padahal ini penggerak ekonomi nasional dan kita menikmati langsung di depan mata kita. Jadi kalau yang tadi poinnya, saya jadi terpikir gini, kalau saudara menghasilkan produk tanpa bersertifikat halal, berarti Anda tidak akan memasarkan di Indonesia. Langsung connecting pada produk itu keluar. Nah, keywordnya pada saat ini kan kita bicara UMKM. Nah, sehingga saya bukan karena memang ini perintah undang-undang, maka itu harus dijalankan. Sehingga jangan sampai salah pemahamannya, karena ini banyak sekali di lapangan yang kami hadapi, itu bukan sertifikat halal yang dia terima. Kasihan mereka, para mikro kecil ini ya, UMKM ini ya. Dia sudah melaporkan ke saya, Pak, ini saya sudah dapat sertifikat halal. Oh, itu bukan sertifikat resmi yang kita keluarkan. Itu ada burung Garuda. Gambar burung Garuda Pancasila. Mungkin saya akan share itu di WhatsApp-nya siapa ini yang bisa nih. Contoh ya, untuk vaksin COVID-19 ya, itu sudah bersertifikat halal yang Sinovac. Ini. Jadi teman-teman UMK tolong ya hati-hati karena Anda sebenarnya bicara ekspor itu the next step. Ketika everything segalanya itu sudah settle ya, mutu udah oke, BPOM udah oke dan sebagainya gitu. Tapi wallahu alam kalau tadi misalnya Mas Iko bisa misalnya ini ada UMK baru muncul mau kirim ini ekspor bisa artinya difasilitasi, itu sangat bagus sekali. Tapi ini saya kronologis bicara, satu saya ini akademisi yang masuk ke dalam birokrasi.
Ini. Jadi kalau tadi bicara tentang sinamon tadi kajian akademik sangat bagus sekali, tapi ketika masuk ke ranah birokrasi itu menjadi complicated begitu. Karena memang ada aturan, ada standar dan sebagainya. Ini pun saya dikelui untuk masalah SNI ya. Ini UMK, mikro kecil penghasil garam meja. Garam meja itu garam yang direbus ya di dalam sebuah garamnya kualitasnya bagus sekali. Tapi ngurus SNI-nya luar biasa, dia kok sulit banget. Ini contohnya ya. Padahal kalau ngomong garam ini kebutuhan nasional luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan sharingnya bisa saling melengkapi begitu. Jangan sampai kita ini begini loh ya. Menjangkau sebuah market yang jauh, tapi Anda tidak tahu bahwa ada market, captive market 270 juta mulut Indonesia. Itu kita bandingkan dengan mulutnya, artinya penduduk Eropa sendiri berapa. Itu tidak membutuhkan birokrasi yang luar biasa. Saya menghargai sekali apa yang mungkin teman-teman diaspora dan sebagainya yang ada di sana berkiprah, itu bagus. Tapi yang justru harusnya dilihat captive marketnya. Ini jadi UMK saya katakan ada something yang mungkin kalau kita selalu mengatakan pemahaman saya naik kelas itu bukan sekedar bahwa dia ekspor. Tidak, naik kelas itu improving quality, improving everything yang bisa memperkuat produk itu sehingga competitiveness-nya itu muncul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sharing. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Prof, mau saya bawain oleh-oleh apa dari Belgia, Prof? Saya itu, mohon maaf. Makasih deh. Silakan dah, Bapak ya. Enggak, saya juga udah dilihat print screen dari Mbak Rina, chatnya dengan Prof. Jadi itu harapannya dari kami itu, dari saya dan Mbak Rina itu menginisiasi sebuah lembaga namanya Spice Hub Indonesia, dengan harapan itu bisa kolaborasi dari sisi sertifikasi halal untuk rempah-rempah. Betul. Itu satu. Dan mohon maaf ini kami sebenarnya mendirikan namanya Halal Thayyib Science Center. Beda halal, thayyib itu urusannya masalah quality. Ya, thayyibah itu quality hubungannya dengan BPOM nanti itu persyaratannya. Tadi saya diskusi sempat WA dengan Mbak Rina ya, mudah-mudahan bisa terrealisir gitu aja dah. Terima kasih Mas. Ya, Oke. Saya menyambung untuk pertanyaan dari Pak Hadi Sucahyono. Digital marketplace ya, digitalisasi satu pintu dikoneksikan dengan instansi tersebut. Saya akan menjawab pertama, tadi sudah disampaikan bahwa ada ini juga perwakilan dari Kemendes ya, hadir nggak di sini? Sekitar 2 bulan yang lalu saya tuh sempat mengundang si Pak Budi Wamen itu untuk presentasi dalam acara Cinnamon Talk saya, di mana dalam presentasi itu memaparkan tentang marketplace untuk SDG 19 SDG Sustainable Development Goal dari Kemendes, SDG Desa, di mana itu harapan ke depannya itu juga disampaikan dengan Pak Raden Teddy di awal itu akan ada sebuah One Village One Brand. Jadi ke depannya itu ada sebuah platform, pasti semua ini kan menuju ke arah digital ya, 4.0. Dengan akan ada kolaborasi dengan berbagai permodelan untuk seperti Alibaba dan sebagainya, itu sedang dikembangkan di Indonesia. Jadi akan ke arah sana, bahkan dari tingkat kementerian pun itu sudah concern ke arah sana. Dan tujuannya itu dengan konsep untuk shorten the value chain, jadi mempersingkat rantai supply dari satu pintu ke pintu yang lain. Tapi ketika semua ini ke arah digitalisasi, kita harus pahami bahwa ini digitalisasi itu sangat bagus ketika kita berada di dalam satu kontinen, dalam satu negara. Misalkan Gojek, ya itu dia harus ada di dalam satu wilayah sehingga itu bisa berjalan. Tapi kalau kita bicara tentang digitalisasi untuk luar negeri, itu permasalahan ada dari sisi biaya ongkos kirim. Ongkos kirim itu kadang-kadang lebih mahal daripada harga jual barang. Sehingga kita harus mencari cara alternatif untuk jadi gini, semua ini serba cepat ya Pak Hadi ya. Semua itu serba instan. Tapi kalau kita berbicara tentang pengiriman barang, ekspedisi ya dari Indonesia ke Eropa, itu harus melalui beberapa bulan.
tidak lagi untuk berapa hari, terkecuali kalau kita mau menambah biaya untuk pengiriman melalui udara. Tapi sekarang di samping, jadi gini, ada 3 model untuk pengiriman barang saat ini. Pertama, lewat laut 3 bulan, lewat udara 4-5 hari, atau yang terbaru itu adalah dengan kita membeli sebuah gerbong untuk Silk Road train yang dari Shanghai ke Antwerpen, itu juga ada. Jadi mana pilihannya? Kalau yang Silk Road train itu sekitar 18 hari tempuhnya, tapi harus ada juga untuk bisa hubungin si Oriental Shanghai Express itu yang ada di Shanghai untuk bisa menitip barang ke sana, tapi saya nggak tahu biaya harganya berapa. Jadi sekarang ada 3 untuk pengiriman ekspedisi. Nah, yang keempat ada juga jalur tikus. Jadi misalkan kerjasama dengan pihak KBRI setempat nitip barang, ya biasa itu masuk di dalam kantong khusus, kantong diplomatik, ya untuk misal kirim sampel, nanti mereka akan receive untuk sampel, ya. Nanti kemudian mereka bisa membantu pemasaran, tapi itu secara jalur tikus. Jadi dalam diplomatic bag, ya. Tapi nanti ke depannya itu harus tetap untuk menjangkau dengan cara transportasi lain. Kemudian pertanyaan kedua terkait digitalisasi satu pintu. Tentu, jadi semua itu kalau di sini itu udah sifatnya satu klik, ya. Jadi ketika saya misalkan saya mau bertanya, saya ingin memperpanjang izin tinggal saya di Belgia. Saya harus ke mana? Habis itu nanti langsung di source ke link yang mana, hingga ke dalam ke asuransi jiwa. Nah, masalahnya di Indonesia itu kita harus multiple klik. Jadi kita membuka banyak Google window atau dan sebagainya. Kita harus cari sendiri. Jadi intinya itu di Indonesia salah satu kendalanya itu belum terlalu terintegrasi dari satu media portal dengan portal yang lain karena ada interkonektivitasnya belum berjalan. Ya, misalkan gini, saat ini Kementan dan KLHK pun belum bisa menentukan ini rempah-rempah itu adalah hasil hutan bukan kayu atau bukan. Nah itu sehingga kita harus satu visi misi dulu untuk rempah. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian untuk Bu Hasniar permasalahan investor, ya Bu. Jadi gini, untuk spices ya, untuk nutmeg itu salah satu buyer terbesarnya itu adalah di Belanda. Tentu mereka akan cepat berganti hati ketika kita tidak fast respond. Nah, kendala yang di Indonesia itu dari sisi untuk investor itu bisa angel investor, mereka yang investasi dari sisi perorangan, dan juga investasi dari perbankan. Tapi kendala dari perbankan itu untuk investasi itu harus melihat catatan buku rekening dulu, apakah berapa kali sudah melakukan transaksi dan sebagainya. Nah, tapi kalau dari kedua angel investor itu bisa kita langsung dapat atau juga bisa kita langsung ditolak. Nah, yang saya saya selalu untuk refleksi untuk konsep community modal sosial atau social capital yang dilakukan sama teman-teman petani atau kelompok koperasi itu di Italia. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, Italia itu dulu memiliki permasalahan serupa di Indonesia. Mereka itu punya anggur yang lezat, ya, wine, ya, dan sebagainya. Tapi mereka itu bahkan tidak bisa menjual ke negara tetangganya karena polemik yang ada di dalam internal mereka. Sehingga mereka membuat sebuah community yang dengan sifatnya dengan social capital atau modal sosial. Di antara kelompok petani, kamu punya keahlian apa? Kamu punya keahlian apa? Karena kalau kita semuanya ini dalam satu pintu itu semua ada eksportir, tapi tidak kita menguatkan kapital atau kemampuan skill kita, akhirnya itu semua bentrok. Semua adalah sebuah lomba menuju satu titik yang akhirnya tidak ada ujungnya. Kalau kita sama-sama ini saling menguatkan, misalkan, oke, investor ini, investor A, ya saya tidak butuh banyak dari Bapak, let's say 25%. Kemudian kamu bisa ke investor yang lain, yang saya bisa memberikan juga nilai sekian, tapi tujuannya adalah sebuah kolaboratif yang kita juga harus bisa memberikan tanggung jawab kepada pihak si pembeli di luar negeri bahwa kita ini sebuah misi sosial dan upaya untuk bisa meningkatkan harga, tapi kamu juga harus bisa melakukan investasi. Jadi pintu investasi itu nggak hanya dari satu pintu, tapi juga bisa dari berbagai macam. Gitu. Pengalaman saya ya untuk kayu manis. Mungkin itu. Ya silakan.
Mas Sidi. Silakan. Terima kasih Mas Sidi. Jadi terkait sama pengangkutan dan pengiriman tadi, betul ada moda laut, kemudian udara dan pakai kurir. Nah sekarang itu memang kita harus cari terobosan. Nah kami udah bekerja sama dengan beberapa international kurir yang berbiaya murah. Sifatnya ada, jadi 1 kilo itu kalau misal, dan itu paling murah dibandingkan sama international kurir yang lain ya. Dan itu memang door to door service. Ini adalah solusi buat teman-teman produk-produk UKM yang produknya satuan personal eksportir, ya itu bisa untuk jual produk tersebut ke door destinasi, door negara tujuan. Selama komoditinya itu bisa diterima. Sedangkan untuk konsolidasi yang sifatnya bersama-sama negara tujuan memang harganya variatif. Apalagi sekarang di ASEAN itu sedang dikenal problem namanya shorted container. Shorted container itu jumlah kontainer yang terbatas sehingga biaya pengirimannya mahal untuk yang pakai laut. Nah ini kendala juga. Jadi kalau ya memang ekspor, perluasan pasar ini kaitannya dengan produk, pengiriman, penjualan dan pengiriman. Nah ini yang saya tambahkan, Mbak Sidi mengenai hal itu. Ya, terima Tapi kasih ini Pak. perlu lebih lanjut lagi nanti mungkin Kadin bisa menanggapi. Makasih Pak Sidi. Sama-sama. Pak Sidi, saya tambahkan sedikit tentang investor tadi ya. Jadi teman-teman UMKM, 3 hal yang saya selalu sampaikan kelemahan UMKM. Pertama kompetensi, contohnya laporan keuangan, packaging dan lain-lain berkaitan dengan kompetensi. Kedua jaringan pasar, ya masuk ekspor dalam negeri. Tadi Bob Sukojo mengatakan pasar dalam negeri juga banyak. Ya dua-duanya bagus. Dalam negeri bagi kawan-kawan UMKM yang ya jangan dikit-dikit ekspor gimana, tapi Anda belum mampu kayak gitu ya. Izin-izin nggak ada. Ayolah, Anda lakukan yang bisa dilakukan dulu di dalam negeri, pasar Anda ada. Kalau memang sudah siap, silakan. Teman-teman diaspora, Kadin Indonesia, ya Pak Sidi, Bu Woro siap membantu, insya Allah ya. Nah, masalah yang ketiga adalah permodalan. Nah, di sini terkadang kita kawan-kawan UMKM permodalan yang selalu kita gaungkan adalah kelemahan yang terakhir nih, yang ketiga, tapi akan menjadi nomor 1 bagi kawan-kawan UMKM. Kadin Indonesia sudah kerjasama dengan berbagai pihak untuk perbankan, lembaga keuangan, termasuk nanti siang jam 2 saya akan teknis ya, bicara teknis masalah 2 atau 3 minggu yang lalu kita kerjasama dengan salah satu lembaga keuangan akan memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM tanpa agunan. Ya, saya udah minta dan kita udah sharing ke teman-teman UMKM dalam satu bincang UMKM. Silakan. Kadin Indonesia membawai komunitas UMKM naik kelas. Setiap provinsi ada komunitas UMKM naik kelas. Ya, silakan teman-teman mengajukan melalui komunitas UMKM naik kelas atau melalui Kadin Indonesia di setiap provinsi. Karena kita sudah minta data setiap Kadin, daerah, dan komunitas UMKM naik kelas, silakan mengusulkan debitur ataupun para pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman tanpa agunan tersebut. Nanti siang jam 2 saya akan bicarakan teknis karena ini segera akan diluncurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Dalam waktu dekat kita juga akan kerjasama dengan salah satu bank terbesar di Indonesia untuk penyaluran kredit tanpa agunan sampai dengan 100 juta ya, tanpa agunan kredit KUR. Dan ini adalah upaya-upaya kita di dalam untuk memenuhi kebutuhan kawan-kawan UMKM tentunya. Jaringan kompetensi, jaringan pasar, dan faktor permodal tentu. Itu Pak Sidi, terima kasih. Terima kasih Pak Raden Teddy. Kita langsung ke 2 pertanyaan lagi nih, masih ada yang Pak Turijo Hadi Jahe Merah. Silakan Pak Turijo. Saya tadi mohon maaf belum menjawab ada pertanyaan yang hubungannya dengan kartu pintu. Ya. Begini ya, saya mohon maaf ini harus saya sampaikan keadaan real yang terjadi. Pertama, di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu sebenarnya sudah ada sistem informasi halal, si halal. Namun tentunya begini. Ya, oke. Sebentar Pak Turijo, ini Prof. Sukoso merespon dulu abis ini Pak. Sekejap. Jadi melakukan integrasi dari sebuah sistem dan wajib sertifikasi halal itu kan mulainya
17 Oktober 2019. Nah, connecting system itu kan tidak simple begitu ya, apalagi mengkaitkan antara BPOM, antara kementerian dan sebagainya. Maka sebenarnya sih accessibility-nya kepada sistem informasi halal itu ada ya. Ini yang sebenarnya saya kadang bertanya kurang gimana ya, sosialisasi sebenarnya ada. Terus perwakilan kita itu Satgas Halal di tiap provinsi itu ada. Nah, sebenarnya kembali bertanya saya itu sebenarnya UMK ini accessibility-nya kemana ya? Itu yang sebenarnya saya ingin tahu. Syukur ini tadi disampaikan bahwa Kadin daerah itu ada. Cuman saya berharap Kadin daerah itu dipublish saja nama kontaknya begitu, sehingga mohon maaf saya itu sering langsung kontak aja deh biar terselesaikan masalahnya begitu loh ya. Biasanya saya akan mengendorse gitu ya ke sana, tanya itu gimana sih mekanismenya supaya kita bisa menyelesaikan begitu. Intinya memang tadi kalau satu pintu iya, karena bagaimanapun untuk perizinan dan sebagainya sebenarnya ada OSS sebenarnya kan ya. Dan di situ memang kita lagi menyelesaikan. Termasuk tadi pertanyaan untuk self declare. Self declare tidak diberikan kepada UMK yang sudah settle. Jadi ini dilakukan oleh pelaku usaha yang baru melakukan produknya, memproduksi dengan semua bahan sudah halal, bersertifikat halal, lalu ingin segera memasarkan, maka yang bisa dilakukan adalah dengan self-declare. Standar prosedurnya tentang self-declare itu ada, mudah-mudahan sudah difinalisasi, karena memang ada prosedur birokrasi, administrasi yang harus kita jalankan, sehingga itu akan dipublish oleh kementerian. Begitu. Terima kasih. Prof, Profesor Sukoco, Pak Sidi, Prof, nanti saya akan siapkan khusus pengurus Kadin daerah dan ketua komunitas UMKM naik kelas setiap provinsi. Kita ngobrol ya, Prof. Iya, saya sangat berkepentingan sekali itu. Ya, siap, biar saling berkait. Baik, terima kasih, Prof. Matur J. Oke. Kita langsung menyambung dengan Pak Turijo. Hadir kembali. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum, Pak Sidi. Ya, waalaikumsalam. Ini saya perkenalkan, nama saya Turijo Hadi dari IKM Jahe Merah, Cilegon, Banten, yang selama ini pasar kita sudah Carrefour, Transmart, Lotte Mart, Lotte Grosir, Aeon, Alfamart, dan lain-lainnya. Dengan ini saya dalam negeri alhamdulillah sudah, kita barangkali ada celah untuk pasar ke Belgia Pak ya, Buworo mungkin ya, ke Buworo ya. Alhamdulillah sertifikat kita sudah halal, BPOM RI, HCCP, ISO 9001 2015 dan lain-lainnya alhamdulillah sudah beres. Mungkin COA juga sudah ada. Mungkin untuk Buworo bisa menjabatani untuk pasar retail ke negara beliau Bu ya, Pak Sidi ya. Demikian mungkin. Oke. Mohon ya masukannya ke Ibu Doro ya. Ya, oke. Kita tampung ya Pak Turijo, nanti biar Bu Woro yang langsung menjawab ke pertanyaan Bapak. Ya. Selanjutnya Pak Isnandar, silakan Pak. Ini dikit Mas Sidi, tadi dari Prof. Sukoso yang tadi udah bagus masukan beliau kalau sebaiknya benahin di dalam dulu baru ekspor gitu ya. Pandangan saya itu bisa jadi dua hal yang berbeda Pak, karena memang marketnya beda. Kita lihat di beberapa negara seberang itu, Malaysia, Vietnam itu memang ada yang fokus cuma ekspor doang. Nah ini mungkin masyarakat juga perlu disiapkan. Kalau matang dulu di dalam baru keluar, itu prinsip ekspornya itu bisa jadi memang ekspansi tuh Pak. Ekspansi brand gue udah kuat, gue mau keluar.
Itu yang terjadi di Indomie itu segala macam. Nah, kalau kita mau nyerang itu kadang-kadang ada lagi yang memang ya sudahlah, memang saya tidak bersaing dalam negeri tanda kutip, dan saya tidak akan melayani saingan dalam negeri, dan saya fokus keluar aja karena itu benar-benar berbeda Pak Sukoso. Jadi maksudnya masih ada dua opsi. Bisa jadi UMKM itu memang fokus ke ekspor aja. Beberapa hal yang kalau saya mau ambil contoh di masyarakat, Pak Sukoso, itu telur bebek lah di Sumatera. Telur bebek itu kan dibiarkan ke sawah tuh Pak kalau di kampung saya tuh. Itu kalau kita mau bekerja sama ekspor, itu gila tuh Pak. Lo lihat nggak telur bebek di kampung gue berbaris gitu kan, kasarnya gitu kan, bahasa marketingnya tuh Pak. Itu turis-turis tuh bakal datang tuh Pak, lihat telur bebek berbaris gitu kan. Telurnya diambil tiap pagi. Ketika telurnya diambil tuh dikasih barcode. Barcode-nya tuh nanti di-scan, ini diambil pada tanggal 5 Mei gitu kan Pak. Tanahnya sekian, itu bisa digarap. Dan itu tidak akan seksi di dalam negeri Pak. Lu mau ngapain scan kampung gua ya? Jadi ada beberapa pelola yang memang sebenarnya saya cuma buka wawasan, izin ya Pak. Sebenarnya ada beberapa planning itu untuk ekspor only itu masih ada. Nah memang kalau menurut saya ini karena pemain marketing ekspor dan marketing lokalnya disatuin, nah ini yang kacau nih. Karena nih pemain bulu tangkis sekaligus main tenis gitu. Karena itu memang berbeda Pak, cara berpikir beda, cara mengatur waktu aja beda. Ini samping saya ada Pak Irwan Rusli, beliau jam berapa di situ di Amerika ya Pak ya. Jadi untuk membagi waktu kerja aja itu udah beda Pak, gitu. Jadi kalau ketika seorang sales itu pegang semua, saya nggak yakin mereka membagi waktu untuk diri mereka sendiri, untuk lokal dan ekspor itu cukup. Saya di Karim kita ekspor, kita cuma bilang Afrika. Do we handle Korea? Enggak, alasannya simple. Aku bangun, Korea udah duluan. Kita bangun jam 4 pagi, Korea udah kerja. Kita nggak siap untuk menghadapi panggilan itu dengan otak yang segar. Tapi kalau saya ngandel Afrika, sekarang jam 12 ya Pak Joni ya. Ini barusan nih WA sama Pak Heri di Nairobi. Beliau baru jam 8 pagi Pak. Jadi self-disiplin terhadap membagi waktu kerja pun matters itu Pak. Jadi sekali lagi saya pikir, izin saya sedikit itu, tidak harus ekspor itu Anda berjaya dalam negeri dulu. Karena saya takutnya nggak pernah berjaya juga kitanya. Maaf. Dan kalau bahasanya tumpal nih, bro, brother gue nih Pak Joni tumpal, ndar katanya. Benar. Itu 2000 Cina tuh udah ekspor, padahal di negaranya masih banyak yang belum makan, ndar katanya. Kalau udah tunggu makan semua, mungkin dia nggak ekspor juga. Jadi harus ada yang menyerang dulu Pak. Saya rasa itu ya, makasih. Terima kasih Pak Isnandar. Ini pencerahan yang sangat bagus. Jadi kita harus tempur dulu, mikir lapar kemudian ya. Oke, selanjutnya Pak Irwan Rusli. Pak Irwan ini kemarin mengikuti acara saya di webinar di Nigeria juga tentang moringa. Silakan Pak Irwan. Halo Pak Didi. Saya ingin bertanya kepada Prof. Sukoso mengenai sertifikat halal. Pertama, saya ada membina seorang petani ekonomi jadi kecil, usaha mikro, Pak. Kami sudah dapatkan izin PIRC, lalu saya ingin juga mendapatkan izin halal. Saya mendapat info sepertinya mahal itu, Pak. Setahu saya kadang-kadang sudah gratis, dan caranya gimana, Pak? Sudah telepon ke Wonosari di Gunung Kidul, Pak. Jadi secara praktiknya untuk mendapatkan halal, untuk misalnya penjual bakso atau pedagang-pedagang dorongan itu, dan saya ini dalam hal kelor, Pak, memproduksi kelor, yang saya harapkan bisa nanti dikirim ke luar negeri, Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya mendapatkan secara step by step itu untuk mendapatkan sertifikat halal, Pak, dan berapa ongkosnya, Pak, sekarang ini? Pak, kalau UMK itu ini perintah undang-undang, Pak. Mikro kecil. Kalau dulu tahun 2020 itu omsetnya yang di bawah 2 miliar sekitar 2 miliar ke bawah, Pak ya. Itu dibebaskan 0 rupiah. Satu. Tapi diperbaiki lagi di Undang-Undang nomor 11
ya itu undang-undang Cipta Kerja itu dengan omset sampai 15 miliar per tahun. Jadi usaha mikro kecil. Jadi definisinya harus jelas dulu. Usaha mikro kecil sudah punya NIB. Sebenarnya accessibility-nya Pak, kalau misalnya Bapak di Japri aja ke saya berikan supaya Bapak ke sini loh begitu. Intinya Pak, tiap provinsi itu ada Satgas Halal. Satgas Halalnya ada di kantor wilayah Kementerian Agama di provinsi. Dan beberapa provinsi yang besar kayak Jawa Timur itu sampai kabupaten kota. Jadi sebenarnya cukup datang ke sana aja gitu, minta istilahnya diarahkan begitu. Itu. Pak, ini usaha mikro di bawah 50 juta, Pak. Maksud saya 5 Bapak, mikro kecil yang omsetnya 1 tahun ya di bawah 15 miliar. Jadi kalau 5 juta ya masuk, Pak. Oke, jadi caranya gimana, Pak? Hubungi dinas MUI. Di sana ada di kantor wilayah Kementerian Agama provinsi itu ada Satgas Halal, Pak. Jadi kalau Bapak di Jawa Tengah, datang saja ke Jawa Tengah di Semarang. Kalau nanti kelirnya, karena datanya kan begini Pak ya, itu harus masuk dulu lewat Satgas Halal yang ada di kabupaten kota atau provinsi. Jadi komunikasinya ke sana Pak. Ya, pertanyaan satu lagi Pak, maaf. Saya coba nanti minta mitra saya itu ke Satgas Halal. Pertanyaan saya kedua adalah saya rencanakan mengimpor barang-barang makanan dari Amerika. Lokasi saya di Amerika. Saya ingin membuat glukomanan porang yang murni yang tidak ada di Indonesia. Saya ingin untuk contoh dan juga mungkin contoh untuk membuat makanan misalnya. Pertanyaan saya, Bapak bilang kalau saya datangkan dari luar negeri ke Indonesia harus juga ada sertifikat halal, Pak. Bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Maaf. Pak, kalau dari Amerika, Bapak bisa hubungi Ivanka ya. Ivanka lebih jelas lagi gitu. Jadi gini, itu memang dasarnya pertama bisa dilakukan lewat government to government cooperation yang sampai sekarang itu secara prosedural memang tidak, bahasa saya sih membutuhkan waktu untuk G2G cooperation Pak ya. Tetapi yang bisa dilakukan B2B dengan menggandeng partner di Indonesia. Itu business to business yang bisa menggandeng partner yang ada di Indonesia siapa. Biasanya di situ yang dia bisa melakukan connecting dengan kebutuhan dokumen yang diperlukan di dalam proses itu. Begitu. Jadi maaf Pak ya. Jadi saya ini dari mohon maaf kalau Bapak memang ini banyak yang ditanyakan. Karena ini teman-teman banyak. Saya beri WA-nya aja Pak ya. Iya nanti Pak. komunikasi dengan saya. Baik Pak. Ya, terima kasih Bapak ya. Masih. Bapak saya sapa lewat aja ya di sini ya, saya berikan ya dengan Pak Irwan ya. Irwan Rusul ya. Saya di Amerika Pak. Ya betul Pak Irwan. Jadi di chat aja Pak, di chat Bang. Iya ini saya Bapak silakan secara personal ya. Saya berikan ini kontaknya. Makasih Pak. Masih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Berikutnya Pak Nasrin nih. Dari tadi kita sudah ngobrol juga di WA, tapi ada pertanyaan sepertinya. Silakan Pak Nasrin. Terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nasrin, berkedudukan di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa produk yang berbahan baku dari daun kelor. Saya ingin berbagi pengalaman saja. Apa yang dikatakan Prof tadi, bahwa bagi pelaku UMKM itu kalau mau berusaha dan mau berupaya, tidak sesulit apa yang kita gambarkan. Pengalaman saya dalam pengurusan halal, memang di Nusa Tenggara Barat ini Prof, di awalnya kita ada namanya halal lokal yang dikeluarkan oleh MUI setempat dengan masa kadaluarsa selama 2 tahun.
Nah, semenjak dari 2020 itu, sekarang halal itu sudah diurus oleh BPJIH dengan masa waktu 4 tahun. Dan prosesnya tidak susah, tidak seperti apa yang kita gambarkan bahwa mendapatkan halal itu berbelit-belit, prosedurnya yang sangat panjang. Sangat simpel sekali, kita hubungi Satgas Halal, melengkapi persyaratannya, dilakukan kunjungan, setelah itu keluar halalnya dengan logo Garuda itu selama 4 tahun. Dan biayanya juga sangat relatif murah, apalagi sekarang banyak program-program dari dinas-dinas terkait, baik perindustrian, perdagangan maupun koperasi yang melakukan pengurusan halal itu secara gratis. Tapi kalaupun mau sendiri juga lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pengurusan izin BPOM. Bagi teman-teman pelaku usaha, jangan menjadikan momok bahwa mengurus BPOM itu sangat sulit. Yang harus dibangun adalah komunikasi dengan BPOM. Mereka sangat welcome, membantu kita. Apalagi ini harus menjadi program kita untuk bagaimana menjadikan UMKM itu naik kelas. Selanjutnya terkait dengan untuk pasar ekspor maupun pasar lokal, yang harus pengalaman saya di dalam membangun usaha. Yang pertama itu para pelaku usaha harus bagaimana melihat bahwa ketersediaan bahan baku. Banyak sekali pelaku-pelaku usaha kita yang melakukan ekspor, manakala permintaan pasar meningkat, bahan bakunya tidak tersedia. Ini jadi problem juga buat para pelaku usaha. Maka pastikan bahwa produk yang kita akan produksi itu memiliki ketersediaan stok bahan baku, sehingga manakala ada permintaan pasar, maka kita sudah siap dengan bahan baku. Yang kedua adalah ketersediaan bagaimana kita peralatan. Pengalaman saya juga mengatakan itu, banyak sekali permintaan-permintaan pasar dari luar negeri, tapi bicara tentang kapasitas produksi terbesar, maka produksi peralatan itu sangat mendukung, sehingga kita bisa menaikkan kapasitas produksi kita. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menyiapkan legalitas. Legalitas ini penting, manakala misalnya seperti Mas Sidi ataupun Bu Woro tadi, bicara apa yang sertifikat yang kita miliki, maka yang paling utama kalau itu terkait dengan kesehatan, dengan suplemen, maka yang dibutuhkan adalah POM TR. Yang kedua adalah halal nasional, gitu kan. Nah, termasuk CPOTB kalau itu terkait dengan pembuatan obat tradisional, mungkin HCCP untuk makanan. Terus nanti ada mungkin persyaratan-persyaratan khusus seperti misalnya untuk Eropa itu ada sertifikat organik, mungkin ISO, SNI dan lain sebagainya. Tentu ini harus dilakukan secara bertahap tergantung daripada kesiapan kita dalam pengurusan legalitas kita. Apalagi sekarang di masa pandemi, hampir seluruh instansi yang mengeluarkan legalitas itu menggunakan sistemnya online lewat OSS, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan pengurusannya selama kita melengkapi persyaratan-persyaratan yang kita penuhi. Dan yang keempat adalah kesiapan kita dalam sarana produksi. Karena dengan kita menyiapkan sarana produksi yang memadai, maka pangsa pasar yang akan kita garap baik itu lokal maupun itu untuk pasar ekspor itu bisa terpenuhi. Itu kira-kira yang saya bisa share ke teman-teman semua yang hadir di acara webinar ini. Dan pada kesempatan ini mohon bantuannya Pak Sigi sama Bu Woro. Saya sudah siap untuk pasar ekspor, tersedia bahan baku. Sampai pada hari ini bahan baku budidaya kelor yang sudah saya kembangkan semenjak dari 2020 itu ada 250 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten, dan insya Allah 2021 ini akan menuju ke 1.000 hektar. Insya Allah kapasitas produksinya juga kita siap. Nah, legalitas nanti tinggal kita akan penuhi step by step sesuai dengan persyaratan yang akan diminta oleh tiap negara tujuan ekspor. Demikian yang mungkin saya bisa share pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasrin. Pertanyaan selanjutnya ada dari Natural Tour Travel. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sidi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rudi sebagai pendamping UKM dan koperasi di PP. Suaranya kurang keras. Oh, suara saya udah jelas, Pak? Mohon izin. Oke, halo. Sudah. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rudi Cahyadi, saya sebagai pendamping koperasi dan UKM di Pusdiklat Provinsi DKI. Terkait program dari agenda pada pagi hari ini cukup luar biasa sekali ya. Tentunya kita berharap ada satu outcome yang kita harapkan untuk bagaimana meningkatkan sisi kualitas proses kerja UKM kita untuk masuk pasar global. Nah, tentunya Kadin yang memfasilitasi acara ini, saya berharap Kadin sebagai leading sektor untuk meningkatkan sisi kualitas produk UMKM memiliki program kontainer UKM untuk masuk ke pasar global. Nah, karena kenapa permasalahan kebuntuan akses UKM masuk ke pasar global ini tentunya kita sampai saat ini belum memiliki satu badan yang sekiranya menjadi mitra atau sayur aja. Enggak, ini acara. Oh iya. Ini ada double. Halo. Jadi lanjut, Pak. Ya, jadi artinya Kadin ini sebagai trading house atau commercial intermediary untuk membantu produk-produk UKM untuk masuk ke pasar global sehingga tidak adanya hambatan-hambatan seperti kayak tadi yang dikatakan ada sertifikat origin ya, apalagi masuk ke pasar Eropa ini ada vegan sertifikat atau free trade sertifikat yang tentunya itu adalah merupakan negara-negara yang berpendapatan tinggi. Maka dalam membuka pasar produk UKM untuk masuk ke pasar global, tentunya ya Kadin memfasilitasi baik dari aspek standarisasi, ya apalagi sekarang sudah mengacu kepada industri 4.0. Ya, bicara masalah standarisasi ini kan bicara masalah aspek licensing. Apa sih yang terkait masalah licensing yang menjadi kendala untuk masuk di beberapa pasar luar ya maupun di lokal juga ya seperti kayak UMK, Haki, Halal, Badan POM dan sebagainya. Ini harus diberikan satu pemahaman dan kesadaran untuk para UKM. Dan juga aspek branding. Nah, ini juga branding ini kan masalah kekayaan intelektual. Ini juga harus diberikan pemahaman. Terus juga aspek daripada packaging kemasan. Ini udah juga harus mengacu kepada SNI. Terus managing juga aspek dari peningkatan SDM. Terus juga peningkatan bagaimana pencatatan keuangannya atau masalah perpajakan dan sebagainya, turunannya banyak banget lah gitu. Terus juga aspek dari marketing, apalagi sekarang sudah menderupsi yang namanya offline ke online. Ini juga kita harus memberikan pemahaman bagaimana sih untuk meningkatkan pemahaman terkait digitalisasi. Terus juga aspek penentuan harga, pricing. Nah, ini juga sekarang kan banyak UKM yang terkendala masalah pemahaman tentang pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Ya, ini juga merupakan kemudahan untuk para UKM naik kelas. Nah, selanjutnya aspek daripada funding. Nah, ini sekarang kan banyak sektor-sektor dari Himbara ya, himpunan bank pemerintah yang memberikan fasilitas kur dengan bunga yang rendah, apalagi ada angel investor, atau sekarang yang adanya peer-to-peer lending yang sudah dilegalisasi oleh OJK. Ini juga sebenarnya itu solusi-solusi yang bisa difasilitasi oleh Kadin Indonesia. Nah, selanjutnya adalah scaling up, yaitu terkait masalah ekspor. Nah, ini udah bicara klasifikasi menengah. Nah, jadi kita harus mengklasifikasi kaitannya antara UKM mikro, kecil, dan menengah sampai ke ekspor seperti itu. Jadi kita tidak bisa bicara secara parsial. Jadi harus terstruktur, masif, dan berkelanjutan. Jadi saya lihat beberapa event-event seminar seperti ini. Ini begini-begini aja, nggak ada satu outcome yang mengkerucut gitu loh. Oh, apa hasil daripada agenda pada hari ini yang membuahkan satu kesepakatan. Nah, jadi ini merupakan satu program untuk bagaimana memasuki program merupakan program yang ideal ya untuk program kontainer ya. Contoh kita punya e-katalog berbasis produk-produk yang sudah dikurasi, nanti kita kirim, kita bekerja sama dengan beberapa konjen atau Kemenlu, nanti dari Kadin yang mengendorse semua produk-produk yang sudah dikurasi. Nanti tinggal si Kemenlu atau konjen di sana akan bikin bisnis matching dengan beberapa buyer. Itu juga sekarang sudah pendekatannya melalui online. Business matching nggak perlu harus datang, secara online aja gitu lah. Jadi nanti produk-produk yang sudah kita kirim berupa e-katalog, nanti setelah itu kita bikin pengiriman produk berupa sampel-sampel aja dengan kontainer
kontainer yang berapa feet. Nah, tujuannya apa? Kita membangun the first Indonesia supermarket di beberapa negara tujuan yang difasilitasi oleh Kadin seperti itu. Nah, supaya apa? Nanti si buyer itu bisa melihat kualitas dari produk UKM yang sudah naik kelas itu bisa kita identifikasi. Oh, ini layak untuk kita masukkan ke dalam katalog. Oh, ini bisa untuk masuk. Karena ini bicara pengendalian. Bicara pengendalian itu kan bicara kualitas, quality, cost, delivery, safety, dan moral. Nah, inilah yang harus dipahami para pelaku usaha, ya seperti kita semua di sini, harus menerapkan yang namanya standarisasi edukasi 4.0. Ini, jadi tidak parsial. Nah, kalau kita udah bicara seperti itu tujuannya akan mengkerucut sehingga ada satu continuous improvement bagi para pelaku UKM yang benar-benar kita bina, kita didik, kita vokasi untuk mereka akan naik kelas. Mungkin itu aja sih masukan saya, sehingga kita nih punya konsep visi misi yang jelas, agenda kita terkerucut, sehingga waktu kita tercapai, hasil kita tercapai, dan hasil kita semua tercapai. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidi. Mas Sidi. Oh, mungkin ada kendala. Mungkin saya ambil alih lagi. Terima kasih Mas Sidi. Ini tadi juga saya sudah monitor diskusi-diskusi kita. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi sebelum kita memulai lagi. Mungkin ada yang mau bicara atau Pak Joni mau nanggapin, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ayud. Tadi banyak masukan, terutama harapan agar 132 perwakilan kita di luar negeri bisa membantu, dan saya sangat sependapat di situ. Ada beberapa perwakilan yang sangat aktif, tapi memang harus diakui juga masih ada perwakilan yang mungkin nggak tahu harus berbuat apa. Walaupun Pak Jokowi sendiri mengatakan duta besar itu tidak hanya memasarkan produk Indonesia, tetapi duta besar itu harus mampu menentukan harga. Jadi berapa harga produknya, duta besarnya harus tahu apakah ini nanti merugikan pengusaha kita atau enggak. Nah, bagaimana caranya mengetahui itu memang hubungan yang sangat dekat dengan pengusaha itu sendiri. Kalau saya menggunakan di samping 3 kebijakan itu tadi, Pak Ayud, setiap desa atau kelurahan punya minimal 1 produk yang bisa diekspor. Yang kedua, pengusaha di kota yang datang ke desa untuk mencari produk yang akan diekspor itu. Dan yang ketiga, adanya keberpihakan pemerintah kepada pengusaha. Ada yang lain sebenarnya untuk mendukung itu, yakni semua kita boleh memanfaatkan teknologi informasi. Barangkali itu yang disampaikan tadi, nggak perlu harus datang ke luar negeri, tapi bisa bekerja sama dengan perwakilan. Kita di 6 WhatsApp group itu mungkin ada sekitar 1.000 pengusaha saat ini. Kita coba membuat daftar pengusaha kita, produknya apa, dan siapa yang bisa dihubungi. Salah satu kesulitan yang dihadapi para pengusaha di luar negeri, dan mungkin sama juga ya, pengusaha kita juga menghadapi kita berhubungan dengan pengusaha di luar negeri, bahwa pertanyaan dari pihak asing itu jarang sekali ditanggapi, atau ditanggapinya setelah beberapa hari atau setelah beberapa minggu. Di WhatsApp group ini kita buat daftar, termasuk nomor WA-nya, termasuk emailnya, dan kita harapkan sih langsung ditanggapi. Walaupun masih sekitar 200-an orang yang mengisi, tetapi
itu akan memudahkan 132 perwakilan kita itu membantu. Misalnya ada yang mencari produk tertentu, langsung dilihat aja di situ. Misalnya perwakilan kita ini Pak Beni Siahaan di Tananarive di Afrika, di Madagaskar, membutuhkan mesin-mesin pertanian di sana. Setelah dia berbincang-bincang dengan kadinnya di Madagaskar, terus mengatakan bisa nggak mencari pengusaha di Indonesia yang bisa menghasilkan mesin-mesin pertanian. Kami meminta Indonesia karena kami menganggap Indonesia lebih tahu keadaan negara kami di Madagaskar, sedangkan mesin-mesin pertanian dari Amerika Serikat atau Eropa nggak begitu pas kalau diterapkan di Afrika. Karena sudah ada daftarnya, kebetulan kita punya pengusaha dari Bogor, yang juga kebetulan namanya persis dengan nama saya, melalui WhatsApp group, itu cepat sekali. Mereka berhubungan, lalu hari Jumat ini akan diadakan pertemuan lewat Zoom antara para pengusaha di bidang pertanian di Madagaskar dengan pengusaha kita di Bogor ini. Bahkan Pak Beni, kepala perwakilan kita di Tananarive itu mengusulkan ada gambar mesinnya dan harganya berapa. Dan ini sekedar contoh bahwa pengusaha kita dari Bogor itu nggak perlu datang ke Afrika, tetapi produknya bisa diterima di sana. Contoh lainnya juga notebook ya, komputer yang buatan Semarang ternyata sangat diminati di sana di Afrika. Kebetulan ini di Madagaskar lagi. Hanya melalui WhatsApp grup kita ini, kebetulan belum masuk di WhatsApp grup kita penghasil komputer itu, tapi melalui komunikasi di antara kita, langsung ada yang mencari itu, oh saya tahu tuh penghasil tablet atau komputer notebook itu di Semarang. Diberikan nomornya, kita serahkan ke sana, bisa terkirim beberapa. Tanpa pernah teman kita yang dari Semarang itu mengunjungi Madagaskar. Tapi beberapa komputernya itu, notebooknya itu sudah terkirim, dan itu hanya karena salah seorang orang Madagaskar itu pernah mendapat oleh-oleh notebook itu, dan dia tahu itu buatan Indonesia, dia cari memang lewat internet, nomor itu nggak pernah bisa dihubungi, nggak pernah ditanggapi. Tapi ketika Pak Beni mengatakan mereka sangat butuh, lalu kita cari, walaupun di 6 WhatsApp grup kita peningkatan ekspor itu tidak ada nama itu, tetapi dengan cepat bisa ketahuan. Nah, ini hanya salah satu contoh saja bahwa apa yang disampaikan tadi, dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, bisa kita gunakan untuk meningkatkan ekspor kita. Bahkan kita memberi contoh, misalnya di satu desa, pengusaha UMKM-nya nggak punya akses ke internet. Tapi kalau ada satu orang aja di sana yang bisa, mungkin anaknya yang pelajar, itu bisa membantu mengkomunikasikan nanti. Dan mudah-mudahan cara ini bisa membantu kita untuk meningkatkan ekspor kita. Demikian Pak Ayut, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Nah, di sini juga sudah dilihat nih ada Pak Robert juga nih, Pak Robert Kurniawan. Assalamualaikum Pak Robert, apa kabar? Mungkin di-unmute dulu Pak. Waalaikumsalam Pak. Nah, silakan Pak, kalau memang ada yang perlu disampaikan di kita nih, rembuk nih Pak. Jadi kita selama ini kan juga dengan Pak Robert, dengan Pak Joni. Pak Robert nih juga adalah pendamping petani ya Pak. Nah, terutama petani kopi nih yang kemarin habis jalan-jalan ke Jogja, kalau nggak salah saya lihat foto-foto. Silakan Pak, kalau mau berbagi cerita Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Ayu, dan salam kenal untuk semuanya. Tadi saya lihat ada senior saya nih, Prof. Insinyur Sukoso. Masih ada Pak? Salam kenal Pak Prof.
Nah, sebenarnya saya sudah. Terima kasih. Saya kalau tadi mendengar sepintas, kebetulan terlambat hadir, saya udah ragu-ragu, kesannya sudah hilang kepercayaan diri nih Pak. Pak Robert bisa aja. Kenapa Pak? Karena yang sudah dibahas dan diberikan masukan oleh kawan-kawan ini sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang saya catat tadi yang terpenting, hampir semua yang saya ikutin webinar ini Pak ya, mungkin 60% saya ikutin terus. Saya hanya nangkap satu garis benang merahnya Pak, yang tidak saya lihat dengan baik atau mungkin saya terlupakan, yang tadi kata kesinambungan tadi Pak. Ya, kita bicara hari ini di seminar, ini bukan kritik Pak, ini masukan tapi nadanya mungkin setengah kritik, mungkin setengah motivasi ya. Hari ini kita bicara satu tema, besok materi webinar yang sama, pembawa acaranya, pemikir yang sama, materinya lain gitu Pak. Padahal tadi Pak Joni mengatakan didengung-dengungin terus ya Pak. Istilahnya bahasa kampung itu one product, one village ya Pak ya. Terus kedua, Pak Joni mengimbau tadi, bagaimana produk yang sudah baik dicari dan dikenal orang, tapi nggak ada yang memediasikan dia Pak. Hilang dari peredaran. Yang saya suka bilang Pak, ada namanya showroom Pak, atau namanya ada distributor yang pasti. Jadi kita nggak bisa kerja jadi Superman Pak. Pengusaha kita giring dengan teknologi, jadi penjual juga. Jadi namanya marketing juga, informasi juga. Nggak mungkin, Pak. Ini pandangan saya segi bisnis. Kecuali kita berpikir seperti dagang tanah abang, Pak ya. Terus kedua kita expo tadi saya komentar baru masuk, yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan atau koperasi untuk G2G, kalau saya lihat tadi Pak Prof mengatakannya, Pak Prof ya, atau teman yang satunya. Padahal kita satu sisi memperkuat, memberdayakan potensi desa. Artinya kan petani, Pak, yang melekat dengan UKM. Kan gitu, Pak ya. Karena sampai hari ini, kondisi ekonomi apapun, parahnya, UKM ini kan masih eksis ya, Pak ya. Minimal mereka bisa survive untuk diri mereka, Pak. Kalau bicara statistik angka, ini kekuatan ekonomi yang luar biasa, Pak. Kalau pameran-pameran saya sejak ketemu Pak Joni, saya kritik, kita masuk ke jantungnya, kata Pak Joni mungkin masih ingat ya, hadirnya expo-expo atau apa itu, ya kami minta Departemen Luar Negeri maupun Duta Besar itu memfasilitasi lah kawan-kawan yang UKM. Kan nggak mungkin UKM, Pak, 30 juta fly-nya ke sana, Pak. Akibatnya dia jual dagang. Dagangnya dijual mahal. Kalau mahal, kira-kira orang bisa melihat nggak itu bisa dibisniskan? Nggak menarik langsung, Pak. Kebetulan saya ini pebisnis, Pak ya. Jadi kalau barang kita perkenalkan kepada pembeli, siapa tahu dia potensi, dia lihat mahal, karena mindset pedagang kecil kita itu datangnya dia mau untung untuk cari nilai kembalinya, Pak. Dia datang ke sana. Akibatnya tidak terjadi kontinuitas komunikasi, Pak. Nah, tadi Pak Joni bilang bagaimana supaya itu hadir? Makanya saya katakan di mana-mana, termasuk kemarin saya di Jogja, harus ada namanya agent, Pak. Itu mau tidak mau. Yang punya showroom, yang punya akses, yang punya kemampuan negosiasi, yang punya kemampuan financing untuk napasnya berlari, Pak. Pertanyaan kita, apakah UKM kita yang kita dorong-dorong ini mampu nggak, Pak? Sedangkan sisi lain tadi kawan-kawan mengatakan pemerintah hanya fasilitasin ini. Itu pun baik, tapi tidak berkesinambungan juga, Pak. Hari ini katakanlah Prof yang hadir produk Prof. Besok Prof di dinas lain nggak diundang. Padahal produk Prof itu potensi nih. Ya, itu saya lihat juga di lapangan. Tapi nggak selamanya
terjadi. Akibatnya kita yang dikatakan tidak berkesinambungan, sustainable istilah bahasa Sundanya Pak ya, atau memperkenalkan one product one value itu saya nggak yakin Pak. Saya ngalamin ini Pak, baru balik dari Jogja Pak Ayub. 3 desa saya datangin Pak. Mereka nggak siap Pak. Apalagi cara administrasi. Bagaimana kita mau menawarkan produk yang kuat bersaing dengan efisiensinya Pak? Saya nggak lihat juga. Nah, karena pikiran mereka, saya dibantu pemerintah, difasilitasi pemerintah, mereka menunggu, maaf saja, bermentality gini terus Pak. Nggak punya fight, spiritnya nggak punya Pak. Kalau bicara teori manajemen dagang kan Bapak Prof pasti lebih tahu lah ya. Seorang pedagang atau pebisnis yang sukses tuh punya kemampuan apa? Kerja keras, efisien, perjuangannya, ya, kontinuitasnya. Banyak hal yang kita perlu dampingin. Makanya tadi Pak Ayub mengatakan itu sedikit saya berbangga ya, tanda kutip mungkin kata orang katakan sombong ya Pak Ayub ya. Pak Joni, kita harus mengedukasi masyarakat desa kecil kita Pak. Harus memberikan pembaruan mindset. Belajar mereka tadi kata kawan saya itu berhitung tadi. Ya, yang dikatakan saya suka katakan berhitung, Pak. Tidak tahu berhitung dan tidak mau berhitung, Pak. Sehingga bagaimana bisa menghitung cost efisiensi itu, Pak? HPP bahasa kerennya ya, Pak ya. Ya nggak ngerti gitu. Akibatnya kalau berdagang, Pak, kita tanya, iya dagangnya harga berapa? 10 perak. Padahal kalau kita hitung modal mereka 5 perak, Pak. Ditawar 8 perak, dia bilang rugi. Kira-kira aneh nggak, Pak? Coba Pak Prof, yang keuangan. Modalnya kalau kita hitung itu 5 perak nih. Tapi karena dia tidak punya tadi kawan kita bilang itu mencatat itu Pak. Orang tahu 8 perak, dia bilang rugi Pak. Saya tanya kenapa you bilang rugi? Katanya orang barang itu jualnya 10 perak. Katanya orang nih Pak. Seperti kopi saya ini Pak ya. Saya bicara di Lampung, di Bengkulu, di Sumatera Selatan. Saya tanya kopi harganya berapa? 60.000 Pak Robert. Loh, saya beli 30.000. Oh, iya bisa 60.000 dari mana? Saya bilang. Bingung saya, Pak. Ongkosnya gini-gini, Pak. Ayo, itu ongkosnya berapa? Saya hitung, Pak. Kenyataannya modalnya 40.000 lebih aja, hampir 50.000. Nah, kenapa ya jual 60.000? Saya bilang. Saya tanya, harusnya untungnya berapa persen? Kan bicaranya persentase deh, Pak ya. Nanti kita lihat volume. Oh, saya harusnya jual 60.000 karena orang jualnya 60.000. Selalu jawabnya karena orang jual 60.000, Pak. Nah, ini satu cerita saja, Pak Ayub. Mungkin cerita ini bisa menambah kekuatan baru dalam kita melihat yang saya garis bawahi adalah pendampingan dan berkesinambungan satu materi, Pak. Supaya kita tuntaskan. Kawan-kawan tadi mengatakan punya ide-ide bagus-bagus, silat. Harusnya ide itu kita ambil, kita duduk bareng, kita follow up sampai selesai, Pak. Untuk kita uji di lapangan di pasar, Pak. Sementara itu dulu, Pak ya. Mudah-mudahan saya salah, tapi mohon maaf. Niat saya baik, mungkin cara bicaranya kurang nyaman gitu, Pak ya. Pak. Terima kasih, Pak Robert. Pak Robert ini kan yang suka terjun ke lapangan nih, Pak. Nah, jadi mungkin Pak Prof. Sukoso bisa mau menanggapi, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Robert, luar biasa sekali ya. Bisa ketemu dengan Pak Robert. Ya memang gini ya, yang pertama tentu saya berangkat dari perintah undang-undang kan begitu. Sehingga tadi saya tanyakan, loh teman-teman kalau jadi pelaku usaha itu, saya selalu menyampaikan pelaku usaha itu harus tahu aturan, tahu undang-undang begitu, paling enggak. Itu penting, karena kalau melanggar itu nanti kena. Kalau sudah kena masalah, itu kan, loh kok ya macam-macam lah dan sebagainya. Itu sangat bagus karena itulah tadi saya katakan bukan, kalau saya melihat memang memaknai tadi komentarnya bagus semua, tetapi satu hal pada UMKM tadi kan ini mau ekspor gitu,
Kalau saya pelaku baru tanpa tahu apa-apa, apakah mungkin saya accessibility saya diterima dalam sistem ekspor? Karena ketika ekspor itu kan ada Kementerian Perdagangan, ada Bea Cukai yang mempertanyakan semua itu. Dan sistem kita kan sekarang ada OSS, Pak, ya, online single submission itu ya, semua kan harus masuk ke situ. Nah, kalau di dalam ranah kami, halal itu sudah merupakan sesuatu hal diperintahkan oleh undang-undang. Masalahnya kan di situ, Pak Robert ya. Nah, ini yang saya katakan lah, kalau ini misalnya, oh ternyata tanpa itu juga bisa saya lolos 1, 2, 3 kali. Tetapi ini kan pembelajaran yang bagi saya sih mengatakan, saya sangat appreciate ya kepada teman-teman tadi yang dari NTB itu saya datang Pak menyelesaikan masalah dengan sekdanya langsung. Bagaimana ribet ruwetnya melakukan sertifikasi halal sebelumnya, tapi ternyata tadi kan Pak sampai itu Pak, mohon maaf